Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai listrik dinamis. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melena Rahma bersama rekan-rekan kami. Yang pertama ada Maulani Indah Syaputri, yang kedua ada Isma Amalia Nazira, yang ketiga ada Kamila Ayasa Fitri, yang keempat ada Isna Nasution, dan yang terakhir ada Muhammad Ali Ramzi. Oke, saya akan menjelaskan pengertiannya. Nah, listrik dinamis adalah aliran muatan listrik di dalam rangkaian yang tertutup. Nah, karena perbedaannya tegangannya. Nah, aliran muatannya ini biasa berupa aliran muatan listrik positif maupun elektron. Biasanya aliran muatan listrik positif disebut juga sebagai aliran arus listrik. Nah, untuk kita, arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah. Adapun sifat-sifat listrik dinamisnya ada 3. Yang pertama, terjadi aliran muatan di dalam kawat penghantar akibat perbedaan tegangan. Yang kedua, hanya bisa terjadi pada rangkaian tertutup. Dan yang ketiga, menghasilkan aliran arus listrik. Saya akan menjelaskan jenis-jenisnya serta manfaatnya. Yang pertama, jenisnya yaitu ada arus listrik searah, di mana arus listriknya ini ketika elektron mengalir hanya dalam satu arah. Adapun contohnya seperti jenis arus listrik dinamis yang menghasilkan fotovoltaik. Yang kedua, arus listrik bolak-balik, di mana terjadinya elektron mengubah arahnya secara berulang. Jadi contohnya dapat kita jumpai sehari-hari, yaitu AC. Selanjutnya ada manfaat listrik dinamis. Nah, manfaatnya ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai sumber energi, di mana listrik dikenal sebagai sumber energi karena listrik merupakan penghasil energi. Yang kedua, penghasil cahaya. Nah, ini tuh bisa dibilang manfaatnya penghasil cahaya karena contohnya ini melalui lampu aja dapat berfungsi sebagai penghasil cahaya. Yang ketiga, ada penghasil panas, di mana terdapat di buku Electrical Safety, keterangannya itu oleh karangan Andi Tiara. Listrik dinamis ini juga dapat difungsikan sebagai penghasil panas dan diaplikasikannya pada alat yang menggunakan elemen pemanas. Nah, contohnya itu ataupun cara kerjanya seperti pada nikel sehingga menghasilkan panas. Yang keempat, ada penghasil gerak. Nah, listrik secara umum juga bermanfaat untuk menghasilkan gerak. Contohnya pada beberapa jenis benda tertentu. Kuat arus. Arus listrik dapat didefinisikan sebagai aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi atau berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalut penambang suatu penghantar setiap satuan waktu. Kemudian muatan listrik dapat berpindah jika terdapat beda potensial yang dihasilkan dari sumber listrik, misalnya akumulator dan baterai. Sementara itu, kuat arus listrik yang mengalir pada kawat adalah jumlah total muatan yang melewatnya persatuan waktu pada suatu titik. Sehingga kuat arus listrik bisa didefinisikan dengan rumus berikut. I sama dengan Q per segitiga T. Keterangannya I itu kuat arus listrik, segitiga T itu selang waktu, Q itu muatan listrik. Hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan hubungan arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Hukum Ohm dikemukakan oleh Georg Simon Ohm pada tahun 1826 bahwa pada suhu tetap kuat arus yang mengalir pada sebuah penghantar listrik atau yang disebut L sebanding dengan tegangannya yang disebut V. Hubungan inilah yang disebut hukum Ohm. Perbandingan antara beda potensial yang disebut V dan kuat arus listrik yang disebut L tersebut dinamakan hambatan listrik atau R. Perbandingan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik dapat dituliskan dalam rumus hukum Ohm di bawah ini. R sama dengan V per L. Keterangannya R itu sama dengan hambatan listrik atau Ohm, V itu beda potensial atau tegangan listrik, L itu kuat arus listrik. Habis hukum Ohm ada beda potensial. Potensial listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang ada pada sebuah benda. Sebuah benda dikatakan memiliki potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain apabila jumlah muatan positif benda tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah muatan positif benda lain. Sementara itu, beda potensial atau tegangan
muncul saat dua benda memiliki potensial listrik yang berbeda dan dihubungkan dengan sebuah penghantar. Beda potensial berfungsi mengalirkan muatan dari sebuah titik ke titik lainnya. Satuan benda potensial adalah volt atau V, dan alat yang digunakan untuk mengukur benda potensial listrik adalah voltmeter. Berikut ini rumus untuk menghitung beda potensial. V sama dengan W per Q. Keterangannya V itu beda potensial, W itu usaha atau energi, Q itu hambatan listrik. Nah, hambatan listrik adalah perbandingan tegangan listrik pada sebuah komponen listrik terhadap arus listrik yang melintas melaluinya. Hambatan listrik mempengaruhi besar kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian dengan menghambatnya. Hambatan listrik bisa berupa jenis bahan, panjang, dan luas penampang kawat atau bahan yang digunakan untuk mengalirkan listrik. Rumusnya itu ada R sama dengan P, I atau A. Keterangannya itu kalau R itu sama dengan hambatan kawat atau ohm, kalau P itu sama dengan hambatan jenis atau ohm meter, kalau I itu sama dengan panjang kawat atau meter. Kalau A sama dengan luas penampang atau M kuadrat. Nah, selanjutnya itu ada komponen listrik dinamis. Untuk menghasilkan listrik dinamis, diperlukan beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber tegangan. Sumber tegangan merupakan komponen yang bisa menghasilkan perbedaan tegangan antar kutub penghantar. Seperti kamu ketahui, arus listrik maupun elektron akan mengalir jika ada perbedaan tegangan atau beda potensial di kutub-kutubnya. Yang kedua yaitu hambatan. Hambatan atau resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Mengapa harus dihambat? Agar aliran arus listrik bisa dikendalikan. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Hal ini bisa dianalogikan saat saluran pipa di rumahmu tersumbat. Semakin banyak sumbatan, semakin sedikit air yang bisa mengalir. Yang ketiga, kawat penghantar. Kawat penghantar adalah komponen yang bisa menjadi tempat mengalir muatan-muatan listrik. Contoh, penghantar adalah kabel yang bisa kamu jumpai di rumah. Nah, berikut ini adalah contoh dari listrik dinamis. Peralatan elektronik yang dapat dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah rangkaian listrik. Berikut contoh listrik dinamis beserta penjelasannya. Yang pertama ada lampu senter. Lampu senter berfungsi untuk menjadi penerangan ketika datangnya gelap. Pada umumnya, benda tersebut menggunakan baterai sebagai sumber dayanya untuk menyalakan lampu menjadi terang. Sumber daya tersebut menggunakan listrik dinamis. Setelah itu, arus listrik dialirkan dan selanjutnya diubah menjadi energi cahaya yang dihasilkan dari lampu senter. Yang kedua itu ada laptop. Contoh listrik dinamis selanjutnya adalah laptop. Perangkat di dalam laptop seperti prosesor, motherboard, dan VGA dapat berjalan ketika ada alur listrik yang berasal dari energi listrik dinamis. Nah, yang ketiga itu ada kipas angin dan AC. Listrik yang dapat berasal dari baterai atau sumber listrik langsung akan diubah oleh dinamo listrik pada kipas angin menjadi energi gerak pada kipas angin dan AC. Oke, dari penjelasan sebelumnya di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu muatan listrik 120 C berpindah melalui penghantar selama 5 menit. Berapakah kuat arus listrik yang ditimbulkan? Terus di sini juga ada pilihan gandanya. Nah, jawabannya itu pertama yang diketahui itu Q-nya yaitu 120 C dan T-nya atau waktunya itu 5 menit atau diubah menjadi 300 detik. Dan yang ditanya itu I-nya atau kuat arus listriknya. Jadinya rumusnya Q per T sama dengan 120 per 300. Jadinya jawabannya 0,4, yaitu pilihan yang C. Oke, dari penjelasan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan dan ada satu contoh soal juga sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan di mana listrik dinamis ini merupakan listrik yang dapat bergerak. Nah, cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis ini yaitu muatan listrik dibagi waktu dengan suatu muatan listrik yaitu coulomb dan satuan waktu yaitu detik. Terus aliran listrik tersebut mirip dengan aliran sungai yang mengalir sehingga listrik dinamis disebut dengan arus listrik. Selanjutnya bakalan ada sesi tanya jawab dari teman-teman kelas kemarin yang sudah bertanya dan ada jawaban-jawaban dari kita juga. Jadi ya.
Pertanyaan pertama dari Galip Dwidito Putro. Apa peran indikator dalam rangkaian listrik dinamis dan bagaimana induktasi mempengaruhi arus listrik? Jawabannya, induktor dalam rangkaian listrik dinamis berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melalui induktor, ia menciptakan medan magnet di sekitarnya. Induktansi mempengaruhi arus listrik dengan cara menghambat perubahan arus. Ketika ada perubahan arus, induktor menghasilkan gaya gerak listrik GGL yang berlawanan dengan arah perubahan arus tersebut, sesuai dengan hukum Faraday. Ini berarti bahwa induktor dapat memperlambat laju perubahan arus, menyebabkan arus tidak langsung mencapai nilai puncaknya. Pertanyaan kedua dari Andika Ali Prajmanto. Jelaskan pengaruh hambatan listrik terhadap arus yang mengalir satu rangkaian. Jawabannya, hambatan listrik berfungsi untuk menghalangi aliran arus dalam rangkaian listrik. Semakin besar nilai hambatan, semakin kecil arus yang mengalir. Sesuai dengan hukum OHM, V sama dengan I kali R. Dalam rangkaian, jika hambatan meningkat, arus yang mengalir akan berkurang untuk menjaga kestabilan tegangan. Ini berpengaruh pada efisiensi energi, di mana energi lebih banyak hilang sebagai panas dalam elemen hambatan. Pertanyaan ketiga dari Risma Audina. Apa yang terjadi jika tegangan listrik tidak stabil saat tersambung dengan elektronik? Jawabannya, tegangan yang tidak stabil bisa menyebabkan kerusakan peralatan, resiko kebakaran, dan gangguan kesehatan. Oke, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.